Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herianti Raudia Rahayu dengan NPM 1011933 dari kelas C2 Manajemen STI STMB Bandung. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang Ma'rifatul Rasul. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester. Kehidupan bangsa Arab sebelum diutusnya Rasulullah SAW berada dalam kekacauan yang luar biasa. Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak berbuat maksiat, tidak memiliki norma, percaya kepada khurafat, dan berbagai bentuk kebobrokan moral lainnya. Nabi Muhammad SAW yang merupakan Nabi dan Rasul terakhir diutus di saat tidak adanya para Rasul. Vakum masa itu dari para pembawa risalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepada penduduk bumi, baik orang Arab dan selainnya, kecuali sisa-sisa dari Ahlul Kitab atau Yahudi dan Nasrani, yang sebagian besar dari mereka telah meninggal. Dalam sebuah riwayat, Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah melihat kepada penduduk bumi, lalu murka kepada mereka, Arabnya atau azamnya, kecuali sisa-sisa dari Ahlul Kitab." Hadis Sahih, hadis riwayat Muslim. Saat itu, baik bangsa Arab atau lainnya, hanya ada dua jenis manusia. Yang pertama, yang berpegang dengan kitab yang sudah dirubah atau dihapus. Yang kedua, yang berpegang dengan agama yang punah. Agama yang sebagiannya tidak diketahui dan sebagian lain sudah ditinggalkan. Akibatnya, seorang ummi atau tidak bisa baca tulis hanya bisa bersemangat ibadah, namun hanya berdasar apa yang ia anggap baik atau disangka memberi manfaat, sehingga terjadi penyembahan kepada bintang, berhala, kubur, benda keramat, dan yang lainnya. Manusia pada saat itu benar-benar dalam kebodohan yang parah. Bodoh akan ucapan-ucapan mereka yang disangka baik padahal bukan, serta bodoh akan amalan mereka yang disangka baik padahal rusak. Paling pintarnya mereka adalah yang mendapat ilmu dari warisan para nabi terdahulu, namun telah rancu antara yang hak dan batil, atau yang sibuk dengan sedikit amalan, itu pun kebanyakannya bid'ah yang dibuat-buat. Alhasil kebatilannya berlipat-lipat kali dari kebenarannya. Dikutip dari Iqtidaus Shiratal Mustaqim. Di antara tradisi masyarakat waktu itu adalah menginap di sekitar berhala itu, memohonnya, mencari berkah darinya karena diyakini dapat memberi manfaat. Tawaf, tunduk dan sujud kepadanya, menghidangkan sembelihan dan sesaji kepadanya, dan lain-lain. Mereka melakukan hal itu karena meyakini itu akan mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberi syafaat sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dikisahkan dalam Al-Quran. Mereka mengatakan, dan mereka menyembah kepada selain Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula manfaat. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Quran Surah Yunus ayat 18. Selain kesyirikan, kebiasaan jelek yang mereka lakukan adalah perjudian dan mengundi nasib dengan 3 anak panah. Selain dengan 3 anak panah, mereka juga menggantungkan nasib melalui burung-burung, yaitu mengusir burung ketika ingin berpergian. Jika terbang ke kanan berarti terus, dan jika ke kiri berarti harus diurungkan. Mereka mempercayai berita-berita ahli nujum, peramal, dan dukun. Di bidang sosial kemasyarakatan, hubungan lain jenis pun sangat rendah, khususnya di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Sampai-sampai pada salah satu cara pernikahan mereka, seorang wanita menancapkan bendera di depan rumah. Ini merupakan tanda untuk mempersilahkan bagi laki-laki siapapun yang ingin mendatanginya.
Jika sampai melahirkan, maka semua yang pernah melakukan hubungan dikumpulkan dan diundang seorang ahli nasab untuk menentukan siapa bapaknya, kemudian sang bapak harus menerimanya. Tentunya kenyataan yang ada lebih dari yang telah dipaparkan, meski tidak dipungkiri di sisi lain mereka memiliki sifat atau perilaku yang baik. Namun itu semua lembur dalam kerusakan agama, moral yang bejat, yang di kemudian hari seluruhnya ditentang oleh Islam dengan diutusnya Rasulullah SAW sebagai pelita yang sangat terang bagi umat ini. Kisah Nabi dari lahir hingga diangkat menjadi seorang Nabi. Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah atau saat pasukan tentara bergajah menyerang Ka'bah. Berdasarkan riwayat, Rasulullah lahir pada 12 Rabiul Awal. Sejumlah kejadian luar biasa disebutkan terjadi saat kelahiran Nabi Muhammad, seperti bintang yang bersinar terang dan burung yang bercahaya di rumah Aminah menyambut kelahiran Nabi. Nabi Muhammad merupakan anak dari Abdullah dan Aminah. Di masa kecilnya, Nabi Muhammad banyak ditinggal oleh orang-orang terdekatnya. Sang ayah lebih dulu meninggal dunia saat Nabi masih dalam kandungan, sedangkan ibunya meninggal dunia saat berusia 6 tahun. Setelah Aminah meninggal dunia, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Tak lama, sang kakek juga wafat dan Nabi diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Saat usia 12 tahun, Abu Thalib mengajak Nabi Muhammad untuk berdagang. Sejak saat itu, Nabi Muhammad menekuni pekerjaannya sebagai pedagang. Dia terkenal sebagai pedagang yang jujur, amanah, dan bekerja keras. Ketekunan Nabi Muhammad menarik hari Khadijah yang juga merupakan saudagar kaya. Nabi Muhammad yang berusia 25 tahun menikah dengan Khadijah yang saat itu berumur 40 tahun. Keduanya menikah selama 25 tahun hingga Khadijah wafat. Nabi Muhammad pertama kali menerima wahyu saat berusia 40 tahun di Gua Hiro. Dia menerima surat Al-Alaq ayat 1-5 yang disampaikan malaikat Jibril pada malam ke-17 Ramadan. Peristiwa ini menjadi tanda Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul Allah. Setelah itu Nabi menerima wahyu secara bertahap selama 23 tahun. Pada awalnya, Nabi Muhammad mulai menyebarkan wahyu dan agama Allah dengan sembunyi-sembunyi. Setelah datang perintah Allah melalui surat Al-Hijr ayat 94, Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan. Nabi Muhammad menyebarkan Islam di Mekah selama 13 tahun, lalu hijrah ke Madinah. Nabi melewati sejumlah peperangan selama berdakwah. Hingga akhirnya Nabi Muhammad mulai merasa sakit di bulan Safar. Nabi lalu meminta dirawat di rumah istrinya, Aisyah, hingga akhirnya meninggal dunia pada usia 63 tahun. Dari perjalanan kehidupan Nabi Muhammad SAW ini, umat Islam diharapkan dapat mengambil pelajaran dan mencontoh sifat-sifat Nabi. Pengertian Nabi dan Rasul. Dari segi bahasa, Rasul berasal dari kata rasala yang berarti mengutus, sedangkan kata Rasul adalah bentuk infinitif atau baca masdar dari kata risala yang berarti utusan atau seorang yang diutus. Adapun secara istilah, kata Rasul artinya yaitu seorang laki-laki yang dipilih dan diutus oleh Allah dengan membawa risalah kepada umat manusia. Ada dua kata kunci untuk memahami definisi ar-rasul, yaitu yang pertama, hamilur risalah, yaitu membawa dan menyampaikan risalah. Yang kedua, qudwatu fi tatbiqi risalah, yaitu menjadi qudwah atau contoh bagi umat manusia dalam melaksanakan ajaran yang dibawanya. Kedudukan Rasulullah. Muhammad SAW memiliki kedudukan yang istimewa bagi umat Islam. Namun, kedudukan beliau yang istimewa itu tidak disikapi oleh umat Islam dengan sikap gulu atau berlebihan, sebagaimana sikap kaum Nasrani yang mempertuhankan Nabi Isa alaihi salam. Umat Islam
memposisikan Rasulullah SAW secara proporsional, sebagaimana diajarkan sendiri oleh beliau dari Ubaidillah bin Abdillah dari Ibnu Abbas. Ia mendengar Umar radhiyallahu anhu berkata di atas mimbar, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian berlebihan dalam memujiku seperti orang-orang Nasrani berlebihan dalam memuji putra Maryam. Sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba Allah, maka katakanlah Abdullah, hamba Allah dan Rasulnya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Nabi Muhammad SAW yaitu hamba Allah. Sebagai abdun min ibadillah, Muhammad SAW tidak ada bedanya dengan manusia lain. Beliau adalah manusia biasa atau insanan, memiliki garis keturunan atau nasaban, dan berjasad atau jisman. Katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 110. Sifat-sifat Rasul. Karena Rasul adalah manusia istimewa, maka Rasul memiliki sifat unggul. Yang pertama yaitu sifat manusiawi. Rasulullah SAW adalah bangsa manusia seutuhnya, memiliki jasad seperti manusia pada umumnya, dan memiliki perasaan seperti manusia yang lainnya. Beliau makan, minum, pergi ke pasar, beristirahat, beristri, berniaga, dan lain sebagainya sebagaimana layaknya manusia. Oleh karena itu, Rasulullah SAW dan para rasul lainnya sama sekali tidak berkuasa mendatangkan ayat petunjuk, mukjizat, keajaiban-keajaiban, atau apapun namanya kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Yang kedua yaitu terpelihara dari kesalahan. Biasanya disebut dengan maksum, bukan berarti tidak pernah salah, tetapi kalau salah langsung diluruskan atau ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teguran tentang cara dakwah Rasul yang lebih mementingkan ketokohan, bukan pada orang yang siap menerima perubahan. Yang ketiga yaitu benar atau sidik. Apa yang disampaikan selalu benar, bukan dusta. Tak pernah sekalipun beliau berdusta, bahkan ketika bergurau. Yang keempat yaitu fatonah, yang berarti cerdas. Seorang rasul adalah manusia pilihan yang memiliki kecerdasan yang tinggi. Hal ini tentunya sangat dibutuhkan dalam menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima yaitu amanah. Sebelum masa kenabian, Nabi Muhammad telah dipercaya masyarakat hingga mereka menitipkan harta benda berharga kepadanya. Mereka menjuluki sebagai Al-Amin atau yang menjaga amanah. Yang keenam yaitu komitmen. Beliau tidak pernah bergeser sedikit pun dari kebenaran. Beliau senantiasa berkomitmen kepadanya dari segala sisinya. Salah satu contohnya adalah beliau tidak bergeming sedikit pun menghadapi tipu daya musyrikin Quraisy yang berusaha menodai dakwahnya. Yang ketujuh yaitu akhlaknya Al-Quran. Akhlak yang agung itu adalah akhlak Al-Quran. Semua perkataan dan perbuatan beliau adalah apa yang ada dalam Al-Quran. Beliau memiliki akhlakul Quran atau akhlak Al-Quran sebagaimana disampaikan istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Sesungguhnya akhlak Nabi SAW adalah Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Dan yang terakhir yaitu teladan yang baik. Wajar kalau kemudian beliau SAW ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai teladan yang baik. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.